Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Arlon. Apa kabar Pak Arlon? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Baik Bu, senang sekali saya bertemu dengan Ibu pada pagi ini. Iya Pak, sama Pak. Sebelum kita melakukan coaching Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum pra-supervisi yang ingin Ibu Desi lakukan. Iya. Pertama, mungkin kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching antara coach dengan coachee. Apa yang disampaikan oleh coach dan kemudian bagaimana respon dari coachee nanti. Pertanyaan pertama ingin saya tanyakan Bu Desi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Pak. Pada saat melakukan proses coaching nanti, saya menginginkan kompetensi yaitu kompetensi kehadiran penuh atau utuh dalam melaksanakan kegiatan coaching kita nanti, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak kompetensinya Pak. Baik, bagus sekali Bu Desi. Kemudian bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik dari beberapa kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yaitu mendengarkan dengan rasa Pak. Karena dengan kompetensi ini kita dapat melaksanakan kegiatan coach dan kegiatan coaching ini penuh dengan rasa dan sesuai dengan keinginan kita Pak. Lalu apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian tujuannya yaitu mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan mendukung terhadap proses coaching ini Pak. Oke, bagus sekali Bu Desi. Ini beberapa pertanyaan kita pada pra-supervisi ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya dilancarkan dan dimudahkan. Terima kasih Bu Desi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi manfaatnya adalah pertama menegakkan syariat Islam. Kenapa orang banyak bertengkar gara-gara harta waris? Kadang-kadang orang bunuh gara-gara harta waris. Ya kan? Karena kita tidak melakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Orang yang mendapat harta warisan yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Al-Quran, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, seperdelapan, seperenam, begitu kita. Nah, kalau kita bagi menurut itu, maka berarti kita telah menegakkan syariat Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Jadi melaksanakan ketentuan waris Islam, membaginya sesuai ketentuan Islam, kita sudah mengamalkan ajaran agama Islam. Karena membagi harta warisan itu menurut selera, menurut keinginannya, bukan menurut terciptanya keadilan dalam kehidupan berkeluarga. Jangan sampai terjadi ketika pembagian harta warisan, siapa yang badak, ini dapat banyak. Siapa yang bodoh tak dapat, siapa yang santiang banyak dapat. Itu tidak berkeadilan, maka diaturlah oleh Islam supaya terwujud sebuah keluarga yang berkeadilan. Tapi kalau pencalonan kalau dibagi menurut Islam, tentram nggak kita? Puas nggak kita? Yang mendapat haknya dikasih setengah aja. Yang haknya seperempat dikasih dia seperempat. Yang seperempat kasih dia seperempat. Menurut ketentuan. Jadi yang adil itu jangan sampai dikatakan dibagi sama rata. Tidak ada ketentuan yang dalam Islam. Kemudian mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga. Terjalin kuat. Kadang-kadang masalah rata yang susah ya. Tidak ditinggal harta susah, tidak ditinggal harta susah. Bahkan lebih tragis lagi, orang tuanya baru meninggal,
Dia udah ngurus itu, udah bagi-bagi dia, belum dikubur orang tuanya agak bagi-bagi. Itu tidak boleh, ketentuannya ada dalam Islam. Berikutnya mengingatkan kedudukan dan kewajiban setiap anggota keluarga. Setiap keluarga itu punya hak dan kewajiban dalam hal pembagian harta warisan. Yang kedelapan, menumbuhkan perilaku hidup. Oke, Anda semuanya, kita setelah ini akan bekerja, kita berdiskusi seperti petunjuk Mas Bapak sampaikan. Anda semuanya, Bapak akan melihat nanti ada instrumennya nanti keaktifan kita dalam berdiskusi. Ya, keaktifan jangan hanya segelintir orang saja nanti mau aktif berdiskusi. Karena ilmunya untuk kita. Diskusi, nanti kita lihat keaktifannya, kemudian hasil diskusinya, kemudian dibuat nanti di dalam kertas kami itu siapa ketuanya, seterusnya anggotanya siapa. Oke? Dia dong. Kamu bilang dong, dong. Dong, dong. Masih belum fokus ya? Jelas betul ini kan? Dor. Kalau dibaca dor. Kalau dibilang dornya 2 kali, boom. Dor. Enggak kena. Dor. Masih belum fokus ke sana ya? Ulang kembali. Dor. Boom. Dor. Enggak kena. Oke, silakan kembali. Tinggal kita 15 menit ya. 15 menit kita beri waktu. Silakan. Dimulai lagi. Silakan. Kita mulai. Oh, udah tuh Kak, sama. Waktu kita terbatas. Berbagi peran Nanti masing-masing kelompok memberikan pertanyaan, satu pertanyaan kepada kelompok lain dan satu kelompok yang lain menjawab. Benar, artinya juga.
Ya, kompornya Pak Arlon, Waalaikumsalam, Bu. kabar Bu Pak Arlon? Alhamdulillah baik. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah kita untuk melakukan kegiatan pasca supervisi ya Pak ya. Bagaimana Pak sudah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan itu telah terlaksana. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses ini, coaching ini? Alhamdulillah dari coaching itu kemudian kita coba implementasikan di kelas bagaimana trik-trik pembelajaran yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Jadi perasaannya sudah plong ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, tujuan yang ingin Bapak capai tadi di dalam pembelajaran ini apa Pak? Sebenarnya dari pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan itu kita menginginkan peserta didik itu mampu menguasai materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat, termasuk dengan indikator-indikator yang kita harapkan dari peserta didik kita itu ketika dia belajar, sehingga dia nanti kegiatan pembelajaran itu tidak ngambang tapi bisa dia fokus ke tujuan pembelajaran. Jadi Bapak tadi menggunakan media yang Bapak gunakan apa Pak? Tadi kita menggunakan ada media PPT juga kita gunakan, kemudian juga kita menggunakan memberikan siswa-siswa kita itu aktif, kita memakai kertas planning itu. Iya, iya. Kita berdiskusi secara berkelompok. Kemudian sebelumnya kita juga mengawali dulu dengan diagnostik kebutuhan peserta didik di dalam belajar, seperti ada mungkin yang audio, ada yang auditory, ada yang kinesthetik, kita lakukan itu. Kemudian kita laksanakan supaya pembelajaran berdiferensiasi itu dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Kalau dihitung dari skala, kira-kira Bapak berada di skala berapa dalam pembelajaran tadi? Baik ya. Saya rasanya kalau untuk menilai diri sendiri agak kurang pas kan. Iya Pak. Tapi tentu saja kita dalam pembelajaran itu mungkin masih ada kelebihan. Kalau saya mungkin memberikan skala mungkin dari 1 sampai 8. Yang kurang-kurang itu mungkin ada kekurangan. Apa harapan Bapak untuk pembelajaran yang berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, saya punya keinginan peserta didik kita itu punya semangat dalam belajar, kemudian materi yang kita sampaikan itu dapat terserap dengan baik, sehingga apa yang kita inginkan itu dapat tercapai dengan baik. Artinya kita mencoba menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga pembelajaran yang menguntungkan kepada Ya. Baiklah Pak, mungkin itu yang bisa kita lakukan di pasca observasi ini. Semoga untuk masa kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.